Pada zaman dahulu, di sebuah kawasan puncak terdapat sebuah kerajaan besar. Kerajaan itu bernama Kerajaan Kota Tangguhan. Kerajaan Kota Tangguhan berada di lereng Gunung Lemo, kawasan perbukitan Megapenduk. Kerajaan itu cukup megah, tamannya luas terhampar mengelilingi istana. Aneka bunga dan juga tanaman tumbuh subur di taman itu. Di antara tanaman yang cukup tinggi, terdapat tumbuhan bunga-bunga yang berwarna-warni. Ada yang berwarna merah, putih, ada pula yang ungu. Kerajaan Kota Tangguhan dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Swanalaya. Ia adalah raja yang sangat bijaksana. Walaupun memiliki kekuasaan yang sangat besar, Prabu Swanalaya bukanlah orang yang sombong. Bahkan, kepada rakyatnya pun ia sangat perhatian. Jikalau ada rakyatnya yang mengalami kesusahan, ia akan segera mengirimkan bala bantuan. Oleh karena itu, ia sangat dicintai oleh para rakyatnya. Hampir seluruh rakyat di Kerajaan Kota Tangguhan tidak pernah mengalami kekurangan. Di setiap tahunnya, hasil pertanian dari ladang dan juga perkebunan selalu ada. Itu dikarenakan tanah yang ada pada wilayah Kota Tangguhan adalah tanah yang sangat subur. Sehingga rakyatnya pun menjadi rajin bekerja. Oleh karena itulah, tidak ada satupun rakyat yang mengalami kekurangan. Meskipun hidup makmur dan dicintai oleh rakyatnya, Prabu Swanalaya merasa tidak bahagia. Hidupnya terasa hampa. Padahal, ia juga memiliki seorang permaisuri yang cantik yang bernama Ratu Purbamana. Sore itu, Ratu Purbamana merasa heran melihat suaminya duduk termenung. Ia duduk seorang diri di sisi taman yang penuh bunga. Tatapan matanya terlihat kosong, wajahnya pun tidak memancarkan gairah. Ratu Purbamana yang diam-diam mengawasinya merasa sedih. Ia lalu datang dan menghampirinya. Kakang Prabu, mengapa kakang tampak sedih? Apa yang sedang kakang pikirkan? Dinda, tidak ada apa-apa. Aku cuma sedang beristirahat. Rasanya lelah sekali bekerja seharian. Dinda? Iya kakang. Mengapa malah Dinda yang ngelamun? Tidak kakang, aku hanya memikirkan kenapa akhir-akhir ini kakang sering melamun. Tidak Dinda, kurasa semuanya baik-baik saja. Tapi apa kakang? Apakah aku sudah tidak cantik lagi seperti dulu? bukan itu maksudku. Tapi apa kakang? Dinda, begini maksudku. Kita ini kan sudah lama berumah tangga. Dan kita juga sudah 10 tahun menikah. Tapi, mengapa ya Tuhan belum melengkapi kebahagiaan kita? Salah satunya, kita jangan bosan-bosan berusaha dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Tapi itu kan sudah kita lakukan. Apakah masih ada cara lain untuk bisa mendapatkan seorang putra? Kakak, mungkin kita tidak bisa berpikir sendiri. Alangkah baiknya kakak menanyakan hal ini juga kepada pejabat istana. Mungkin mereka bisa membantu kita. Baiklah Dinda, aku rasa usulanmu sangat bagus. Mengapa ya aku tidak kepikiran rencana seperti itu? Baik, segera mungkin aku akan mengundang para kerabat istana dan ahli nujum istana. Sesuai dengan janjinya, pada hari berikutnya Prabu Swanalaya memanggil seluruh kerabat istana. Tidak ketinggalan, para ahli nunjum istana pun dipanggilnya. Nunjum dan para kerabat istana mendekatlah. Pertemuan ini tidak seperti biasanya karena tidak diadakan pada hari pertemuan. Bibi Nunjum dan kerabat istana, seperti yang kalian ketahui, aku ini sudah mulai tua. Lama-kelamaan, aku tidak bisa mengurus kerajaan ini lagi. Sementara putra yang aku dambakan belum ada juga. Karena itu, Bibi, aku mengharapkan nasihatmu. Ampun, Gusti. Gusti tidak perlu bersedih. Menurut perhitungan hamba, ada cara lain yang dapat dilakukan agar Gusti dapat diberikan keturunan. Benarkah demikian,
Bibi, begini Gusti. Gusti ingat ketika Gusti berburu di kawasan Gunung Mas beberapa tahun lalu, berapa banyak rusa yang Gusti panah hingga tewas? Aku tidak ingat, Bibi. Lagi pula, apa hubungannya dengan masalah yang aku hadapi? Ampun, Gusti. Ini ada hubungannya. Gusti ingat, dulu hamba pernah mengingatkan Gusti agar tidak berburu di kawasan Gunung Mas. Sebenarnya, Gunung Mas merupakan kawasan terlarang untuk berburu. Namun, Gusti sudah terlanjur melanggar larangan itu. Ketahuilah Gusti, bahwa setiap 11 rusa yang Gusti panah hingga tewas, sebenarnya merupakan simbol hilangnya calon keturunan Gusti. Begitulah menurut petunjuk yang hamba peroleh. Mendengar penuturan sesepuh ahli nunjum istana, Prabu Swanalaya harus berangkat bertapa pada malam bulan purnama ke sebuah gua kecil di Gunung Mas tanpa diketahui siapapun dan melepas semua atribut kerajaan. Sambil menunggu bulan purnama tiba, Prabu Swanalaya mulai mempersiapkan diri. Satu demi satu keperluannya ia persiapkan sendiri secara diam-diam. Tidak seorang pun tahu, termasuk permaisurinya. Sampai saatnya tiba di malam bulan purnama, Prabu Swanalaya pun menyelinap keluar istana tanpa diketahui oleh siapapun. Di luar istana, di bawah cahaya rembulan itu, sang Prabu terus berjalan dengan hati-hati. Langkahnya kian lama kian jauh. Kakinya terus melangkah ke depan. Setelah melewati lereng bukit, ia akhirnya sampai di sebuah hutan yang lebat. Meskipun demikian, sang Prabu tidak merasa takut. Harapannya untuk segera sampai di Gunung Mas mengalahkan semua rasa takutnya. Beberapa lama kemudian, di tempat yang cukup nyaman, sang Prabu memutuskan untuk beristirahat. Ia pun duduk di bawah pohon yang cukup besar. Punggungnya ia sandarkan pada pohon itu, dan dijulurkannya kedua kaki sang Prabu ke depan. Sesaat setelah beristirahat, sang Prabu pun memulai pertapaannya. Ia mencoba melawan segala godaan yang mendatanginya, dan juga melawan segala harang rintang yang menghampirinya. Segala halang rintang telah dilaluinya, hingga akhirnya Prabu Swanalaya bisa kembali dari pertapaannya. Ratu Purbamana yang khawatir langsung menyambutnya dengan berbagai hidangan yang nikmat. Beberapa bulan kemudian, pertapaan Prabu Swanalaya membuahkan hasil. Sang permaisuri dinyatakan telah mengandung. Sampai setelah 9 bulan, Prabu Swanalaya dan Ratu Purbamana akhirnya memiliki seorang putri yang cantik, bernama Dewi Kuncung Biru. Dewi Kuncung Biru tumbuh menjadi putri yang cantik dan gemar bersolek, terutama dalam mengenakan perhiasan yang mahal. Prabu Swanalaya dan juga Ratu Purbamana memang memanjakannya dengan limpahan harta dan kasih sayang yang tak terukur. Namun, hal itu membuat Dewi Kuncung Biru menjadi sangat manja. Dalam beberapa hari, Dewi Kuncung Biru akan berusia 17 tahun. Prabu mengambil sedikit emas dan permata dari hadiah yang diberikan dan membawanya ke ahli perhiasan. Tolong buatkan kalung yang sangat indah buat putriku. Dengan senang hati yang mulia. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri sudah berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan permaisuri datang, orang-orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat pun semakin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Prabu Swanalaya lalu bangkit dari kursinya. Dia memandang putrinya yang begitu cantik dan akan memberikan kalung yang indah untuk putrinya di hari ulang tahunnya itu. Aku tak mau memakai kalung ini, karena kalung ini terlalu jelek. Suasana menjadi hening. Tak seorang pun menyangka putri akan berbuat seperti itu.
Kemudian terdengar tangisan dari permaisuri, dan ternyata alam pun ikut murka atas sikap Pria Kediri. Tanah di sekitar istana pun ikut terbelah, disusul dengan adanya air bah. Lalu, istana pun mulai banjir, membentuk sebuah danau. Dan danau itu makin membesar dan mulai menenggelamkan istana. Bersamaan dengan berhentinya hujan, kerajaan Kota Tangguhan menghilang dan digantikan dengan sebuah telaga yang berisi ikan cantik berwarna-warni. Danau ini kemudian dikenal dengan nama Telaga Warna.